Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring biologi dasar dengan tim pengajar dari dosen rekayasa kehutanan. Pada minggu ini kalian akan belajar biologi dengan saya, Ibu Lisa, dan pada pertemuan berikutnya kalian akan mendapat pengajaran dari dosen yang berbeda-beda setiap minggunya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan daring dengan materi mengenai keragaman prokariot, protista, dan cendawan. Sebelum memasuki materi perkuliahan, saya akan menjelaskan mengenai materi UAS, yaitu minggu ke-9 keragaman prokariot, protista, dan cendawan oleh saya, Ibu Lisa. Kemudian di minggu ke-10 struktur dan fungsi tumbuhan oleh Ibu Faradila. Kemudian di minggu ke-11 struktur dan fungsi hewan 1 oleh Bapak Arif Juniarto. Kemudian minggu ke-12 struktur dan fungsi hewan 2 oleh Ibu Dianti, dan minggu ke-13 ekologi oleh Bapak Rizky. Kemudian di minggu ke-14 biomimikri oleh saya kembali. Pada bab sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari mengenai pembagian domain atau keragaman kehidupan yang dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu bakteri, archaea, dan eukarya. Prokariot sendiri terdiri dari bakteri dan archaea, sedangkan untuk eukarya terdiri dari protozoa, chromista, fungi, plantae, dan animalia. Prokariot. Pembahasan pertama mengenai prokariot. Prokariot dianggap berperan dalam pembentukan kondisi bumi hingga sekarang. Mengapa demikian? Dikarenakan pada awalnya bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Prokariot berperan penting dalam pembentukan kondisi bumi hingga saat ini adalah cyanobacter. Fosil dari cyanobacter yang ditemukan oleh para peneliti berumur sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Cyanobacter merupakan salah satu kelompok bakteri terbesar yang masih ada hingga saat ini. Mereka mendapatkan kebutuhan energinya melalui fotosintesis, sehingga mampu menghasilkan oksigen yang berperan dalam menciptakan kondisi atmosfer awal bumi. Lapisan sedimen cyanobacter adalah endapan yang menempel ke lapisan seperti jeli yang tersusun dari mikroba yang hidup yang secara terus-menerus bermigrasi keluar dari satu lapisan sedimen dan membentuk lapisan baru di atasnya, sehingga menghasilkan pola pita berlapis seperti yang ada pada gambar slide 5. Prokariot sendiri memiliki ciri-ciri uniseluler atau bersel tunggal, tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran organet, dan tahap transkripsi translasi sederhana atau tidak memiliki intron. Bagaimana prokariot memperoleh nutrisi? Ada beberapa cara atau tipe nutrisi yang dapat diperoleh oleh prokariot. Yang pertama, fotoautotrof, yaitu organisme fotosintetik yang memanfaatkan energi cahaya untuk menjalankan sintesis senyawa organik dari CO2. Contohnya adalah cyanobacter, bakteri fotosintetik ungu, dan hijau. Yang kedua ada kemoautotrof, organisme yang memerlukan CO2 sebagai sumber karbon tetapi tidak menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Bakteri ini mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi bahan-bahan anorganik. Energi kimia diekstraksi dari hidrogen sulfida, amonia, ataupun ion fero. Yang ketiga ada fotoheterotrof. Bakteri ini tumbuh melalui fotosintesis, dapat menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP, tetapi harus menggunakan karbon dalam bentuk organik. Contohnya gula, protein, lemak. Yang keempat ada kemoheterotrof, di mana organisme ini harus mengonsumsi molekul organik untuk sumber energi dan untuk sumber karbonnya dalam bentuk organik. Contohnya adalah Escherichia coli. Bagaimana sel primitif mendapatkan sumber karbon dan energinya?
Berdasarkan pada sel tersebut, kita melihat bahwa ada dua hipotesa. Hipotesa pertama, atau kita bisa memperhatikan pada gambar nomor 1, yang menjelaskan bahwa suatu kemoheterotrof awal hidup dengan menggunakan ATP dan senyawa organik lain yang diserap dari lingkungannya. Jadi ATP-nya itu didapat dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Hipotesis ini beranggapan bahwa sel pertama hidup dalam molekul organik yang dihasilkan secara abiotik. Perombakan enzimatis senyawa organik ini menghasilkan energi dan karbon. Hipotesis kedua atau gambar pada bagian bawah, cara memperoleh energi melalui metabolisme yang paling awal adalah kemoautotrofik, yaitu sel-sel nenek moyang yang mendapatkan karbon dari CO2 dan mensintesis ATP-nya sendiri melalui suatu mekanisme kemiosmotik sederhana. Enzim dari kemoautotrof meningkatkan reaksi kimia organik sederhana seperti FeS dan H2S yang sangat berlimpah pada periode bumi purba kala. Hidrogenase, suatu enzim yang terdapat dalam membran organisme tersebut, merangkai pembebasan energi dari senyawa anorganik dengan pemeliharaan gradien proton melintasi membran plasma. Gradien proton itu H+ ya. Selanjutnya, energi potensial dari gradien proton itu akan merangsang sintesis ATP secara enzimatis. Prosesnya itu hampir mirip seperti proses pada ATP sintase. Struktur prokariot membantu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang pertama adalah flagella. Bentuk flagella contohnya pada Pseudomonas. Jadi bentuk flagella ini seperti rambut yang teramat tipis, fungsinya untuk pergerakan pada sel bakteri. Bakteri yang tidak memiliki flageum yang disebut dengan atrik. Berdasarkan letak dan jumlahnya, terdapat beberapa macam bakteri. Jadi ada monoatrik yang memiliki satu flageum pada salah satu ujung bakterinya. Kemudian ada lopotrik memiliki dua atau lebih flagella pada salah satu ujung sel bakteri. Kemudian ada yang namanya amfitrik memiliki dua atau lebih flagella di kedua ujung sel bakteri. Dan ada peritrik memiliki flagella di seluruh permukaan sel bakteri. Yang kedua ada pili. Ukurannya lebih kecil, lebih pendek, dan lebih banyak dari flagella. Pili ini tidak berfungsi untuk pergerakan, tetapi berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Sebagai alat untuk melekatkan pada berbagai permukaan jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan nutriennya. Contohnya adalah pada Escherichia coli. Yang ketiga ada filamen, yang kita bisa lihat pada contohnya itu ada pada Anabaina. Jadi filamen ini berbentuk layar-layar yang terpisah membentuk untayan. Dan fungsinya adalah untuk pergerakan. Yang keempat ada endospora. Endospora memiliki struktur yang berdinding tebal. Pembentukannya terjadi di dalam sel bakteri. Endospora ini tahan terhadap panas dengan batas sekitar 120 derajat Celcius. Jika kondisi telah membaik, maka endospora akan bisa tumbuh menjadi bakteri seperti semula. Endospora bakteri terbentuk bukan merupakan strategi reproduktif bagi bakteri, tetapi sebagai bentuk pertahanan sel ketika lingkungannya tidak mendukung untuk pertumbuhan sel vegetatif. Dan contohnya adalah pada Clostridium botulinum. Prokariot terdiri dari archaea, dan archaea sendiri memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki peptidoglikan, dapat berfotosintesis, tidak memiliki klorofil tetapi memiliki pigmen lainnya, dan pada umumnya dapat dijumpai pada lingkungan yang ekstrem, misalkan pada kadar air garam tinggi, suhu tinggi, pH asam, pH basah, ataupun pada lingkungan anaerob.
Kita akan membahas yang pertama mengenai arkea yang hidup pada garam tinggi atau halofil. Salah satu arkea fotosintetik yang dapat hidup di kondisi garam tinggi adalah Halobacterium halobium. Arkea ini memiliki pigmen penangkap energi matahari yang bernama Bacterophodopsin, sehingga mampu memberikan warna ungu pada daerah yang menjadi habitatnya. Yang kedua ada termofil, adalah organisme yang dapat hidup pada rentang suhu antara 41 derajat Celcius hingga 122 derajat Celcius. Hipertermofil adalah bagian dari termofil yang juga dapat hidup di daerah ekstrim lainnya, misalnya pada pH asam atau asidofil, pH basa alkalofil. Asidofil biasanya dapat hidup pada pH 2 ataupun di bawahnya, sedangkan pada alkalofil dapat hidup pada pH 8,5 sampai 11. Contoh arkea termoasidofil adalah atau arkea yang hidup di suhu tinggi dan di pH asam. Contohnya adalah sulfolobus yang menghasilkan warna hijau pada sumber air panas yang dapat hidup pada suhu 80 derajat Celcius dan pada pH 2. Energi yang diperoleh umumnya dengan cara mengoksidasi belerang. Ketiga, arkea yang hidup pada lingkungan anaerob seperti Methanobacterium, di mana Methanobacterium ini dapat menghasilkan gas metan pada habitatnya yaitu di kondisi anaerob. Contohnya adalah Methanobacterium yang dapat menghasilkan gas metan dari bahan sampah dan kotoran hewan ternak yang kemudian dapat digunakan untuk bahan baku biogas. Pada slide kita dapat melihat perbedaan antara bakteri dan archaea. Untuk yang bagian pertama, kita bisa melihat bahwa pada bagian dinding selnya, sebagian besar archaea tidak memiliki peptidoglikan seperti yang ada di bakteri. Peptidoglikan sendiri adalah gabungan dari polisakarida atau gula dan protein. Komponen utama dinding sel bakteri yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel serta menentukan bentuknya. Yang kedua, membran sel pada semua organisme tersusun atas fosfolipid. Lipid membran pada bakteri tersusun atas rantai C tidak bercabang, sedangkan lipid membran pada archaea tersusun atas rantai C bercabang. Hal ini yang menyebabkan archaea dapat hidup pada kondisi lingkungan ekstrem. Yang ketiga, struktur biokimia archaea yang berbeda dengan bakteri juga mempengaruhi kepekaannya terhadap antibiotik. Kerja bakteri akan dapat dihambat oleh antibiotik, sedangkan pada archaea antibiotik tidak dapat menghambat kerjanya. Karena archaea tidak pernah ditemukan sebagai parasit, sehingga tidak ada yang namanya antibiotik. Berbeda halnya dengan bakteri yang dapat ditemukan sebagai parasit, sehingga perlu adanya antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Yang keempat ada sekuen RNA, di mana sekuen RNA ini berbentuk unik untuk bakteri, sedangkan pada archaea umumnya dia mirip dengan eukariot. Yang berikutnya ada RNA polimerase. Pada bakteri umumnya berbentuk kecil dan sederhana, sedangkan pada archaea cenderung lebih kompleks. Yang terakhir adanya intron. Intron atau bagian gen yang bukan pengkodean ditemukan pada ekspresi gen. Bakteri tidak memiliki intron, sedangkan pada archaea, pada gen-gen tertentu intron ditemukan. Peranan mikroba dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pada lingkungan, dapat sebagai dekomposer dalam membersihkan lingkungan tercemar atau bioremediasi. Contohnya, pada Pseudomonas menguraikan tumpahan minyak yang digunakan sebagai sumber karbon dan energi. Kemudian di gambar berikutnya kita bisa melihat adanya Thiobacillus, di mana Thiobacillus ini dapat digunakan untuk mengekstraksi tembaga dan logam lain di tambang. Yang kedua, pada industri.
yang bisa menghasilkan berbagai produk makanan seperti nata yang diproduksi oleh Acetobacter-Sillinum, minuman yogurt atau probiotik yang biasanya dihasilkan dari bakteri asam laktat, kemudian juga dapat menghasilkan obat maupun antibiotik. Pada bidang pertanian, simbiosis antara bakteri penambat nitrogen atau rhizobium dengan legum, contohnya kedelai, berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Rhizobium mampu mengikat nitrogen menjadi amonia atau sumber nitrogen bagi kedelai. Sedangkan kedelai menyediakan gula bagi rhizobium. Kita dapat melihat contohnya pada gambar yang menunjukkan adanya bintil-bintil pada akar kedelai. Pada bidang kesehatan, bakteri yang biasa hidup pada organ manusia atau mikroflora atau flora normal yang dapat berperan dalam yang pertama, menyediakan senyawa kimia yang tidak disintesis tubuh seperti vitamin B, vitamin E, dan vitamin K, dan asam lemak. Contohnya adalah Escherichia coli. Pada umumnya, Escherichia coli ditemukan pada usus besar manusia yang memiliki fungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan membantu proses pencernaan, termasuk pembusukan sisa-sisa makanan. Namun, jika jumlah bakteri ini berlebihan, dapat mengakibatkan diare dan infeksi pada organ lain. Yang kedua, dapat melindungi dari bakteri patogen. Contohnya adalah Lactobacillus, yang merupakan salah satu jenis dari bakteri asam laktat, yang mampu menjaga keseimbangan mikroflora usus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempertahankan pH asam vagina, dan mencegah pertumbuhan mikroba penginfeksi. Pada bidang infrastruktur, penggabungan antara Bacillus dan Pseudomonas menghasilkan ekspopolisakarida tanah lempung menjadi lebih kuat terhadap dasar dan impermeable terhadap air. Artinya adalah air sulit untuk dapat meresap atau dapat masuk ke bagian tanah lempung tersebut. Kemudian ada juga yang namanya kelompok dari Bacillus dan E. coli, di mana mampu memperbaiki retak rambut pada beton dengan cara menginduksi pembentukan kalsium karbonat, sehingga retak rambut pada beton dapat menyetub dengan sendirinya. Penggunaan mikroba yang merugikan masyarakat adalah penggunaan senjata biologi. Pada umumnya, penggunaan senjata biologi menggunakan patogen karena lebih murah dalam produksi, mudah disebarkan, dan ampuh. Contoh kasusnya adalah Bacillus anthracis, penyebab antraks, dikirimkan dalam amplop ke Senat USA. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini sedang berkembang yang namanya virus corona, di mana virus tersebut menyebabkan penderitanya menderita penyakit paru-paru. Nah, virus sendiri berbeda dengan bakteri ataupun archaea, karena virus tidak dapat hidup pada tanpa di luar sel inangnya, sehingga virus dikatakan sebagai bukan makhluk hidup. Contoh mikroba yang merugikan, penyakit Lyme adalah salah satu contohnya. Penyakit Lyme adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri genus Borrelia sp yang ditularkan lewat gigitan kutu. Kondisi ini dapat menjakit dan mengganggu berbagai sistem organ tubuh. Bakteri jenis Borrelia burgdorferi merupakan penyebab penyakit Lyme di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan komplikasi seperti meningitis, gangguan saraf, atau penyakit jantung. Artritis pada salah satu atau lebih dari sendi, terutama sendi besar seperti lutut. Dapat juga mati rasa pada tungkai dan lengan, gangguan ingatan jangka pendek, dan gangguan mental. Bakteri patogen atau penyebab penyakit sebagian besar mengeluarkan racun atau toksin. Ada dua mekanisme pengeluaran racun. Yang pertama, eksotoksin, yaitu protein toksin dikeluarkan sel bakteri.
Artinya, bakteri akan menghasilkan senyawa toksik. Contohnya adalah pada Clostridium botulinum pada makanan kaleng yang kadaluarsa yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, endotoksin. Biasanya dikeluarkan jika bakteri telah mati atau dinding sel pecah. Endotoksin merupakan komponen membran luar bakteri, misalkan lipopolisakarida bakteri gram negatif. Contohnya adalah pada Salmonella typhi. Setelah membahas prokariot, kita akan membahas mengenai eukariot. Eukariot adalah terdiri dari protozoa, kromista, cendawan, pelantae, dan animalia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai protozoa, kromista, dan cendawan saja. Yang pertama adalah protozoa atau protista mirip hewan. Ciri-ciri protozoa yaitu uniseluler, memiliki membran inti, memiliki membran organel. Yang pertama adalah rhizopoda, termasuk protista mirip hewan, di mana rhizopoda bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu atau pseudopodia. Tubuh rhizopoda bersel tunggal dan bentuk selnya dapat berubah-ubah. Hewan dari filum ini hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat berlumpur. Rhizopoda ada yang bersifat parasit pada manusia dan hewan. Salah satu hewan yang tergolong filum ini adalah amuba. Amuba berarti hewan yang memiliki bentuk tidak tetap. Struktur tubuh amuba tersusun atas plasmalemma dan sitoplasma. Contoh lain spesies rhizopoda adalah Diflugia dan Entamoeba gingivalis. Kerangka tubuh Diflugia dapat mengeluarkan selaput lendir, sehingga benda-benda lain dapat melekat. Entamoeba gingivalis dapat dalam fungsi rongga mulut yang akan membusukkan sisa-sisa makanan yang menempel pada celah gigi. Efek dari pembusukan ini dapat merusak gigi. Kemudian contoh lainnya adalah Entamoeba histolica atau rhizopoda parasit yang menyebabkan disentri atau diare disertai dengan darah atau lendir. Flagellata. Alat gerak flagellata adalah flagellum atau cambuk getar yang juga merupakan ciri khasnya sehingga namanya disebut dengan flagellata. Flagellata juga memiliki alat pernafasan yang disebut dengan stigma. Stigma ini berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan untuk pembakaran hidrogen yang terkandung dalam kornel. Beberapa jenis flagellata bersifat parasit dan merugikan. Contohnya adalah genus Trypanosoma atau Trichomonas. Trypanosoma gambiesa dan Trypanosoma rhodesiense merupakan parasit pada darah manusia dan dapat menyebabkan penyakit tidur yang mematikan. Di Afrika, penularannya dilakukan melalui lalat tete. Trypanosomiasis membuat lemas dan gampang tidur. Metode pemberantasan lalat tete adalah dengan insektisida, pelepasan lalat jantan steril sehingga telur tidak menetas, jebakan alat, ataupun pemusnah hewan pembawa vektor. Nah, Trypanosoma gambiesa ini merupakan penyebab penyakit sleeping sickness dan daerah penyebarannya ada di daerah Afrika Barat, sedangkan nama penyakit yang disebabkan oleh Trypanosoma gambiesa adalah Gambies trypanosomiasis dan vektor penyebarannya adalah lalat Glossina palpalis. Sedangkan untuk Giardia lamblia dalam usus manusia menyebabkan giardiasis atau peradangan saluran pencernaan yang disebabkan melalui air. Ciliata atau yang memiliki cilia atau rambut getar. Sel ciliata memiliki dua inti, makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus memiliki fungsi vegetatif, mikronukleus memiliki fungsi reproduktif yaitu pada konjugasi. Ciliata hidup bebas di lingkungan berair, baik air tawar maupun laut. Ciliata dapat hidup secara baik, parasit maupun simbiosis.
Contoh dari ciliata adalah Balantidium coli, Vorticella, dan Paramecium. Nah, Paramecium bereproduksi secara aseksual atau membelah diri dengan cara transversal dan seksual dengan konjugasi. Paramecium bergerak dengan menggetarkan silianya. Manfaat dari paramecium adalah dapat mengurai zat pengurai pada akuatik. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya apikompleksan, yaitu parasit pada hewan, memiliki tahap seksual dan asexual. Kapang lendir atau protista mirip jamur. Yang pertama kita akan membahas mengenai kapang lendir plasmodial atau Mycomycota. Jadi jamur lendir ini bersifat heterotrof fagosit dan memiliki tahapan atau fase pada fase makan berbentuk massa ameboid atau yang mirip dengan amuba dalam siklus hidupnya. Massa ameboid tersebut dinamakan plasmodium. Namun perlu diingat bahwa plasmodium yang dimaksud adalah bukan plasmodium pada penyakit malaria. Plasmodium Mycomycota merupakan massa tunggal sitoplasma yang tidak terbagi-bagi oleh membran atau tidak tersekat, sehingga mengandung banyak nukleus dan dapat tumbuh hingga diameter beberapa sentimeter. Pada fase plasmodium, jamur lendir ini memperoleh makanannya dengan cara menjulurkan pseudopodianya ke arah makanan. Kemudian makanan tersebut ditelan atau fagositosis. Makanan berupa sisa-sisa daun atau kayu yang membusuk, bakteri, atau jamur uniseluler yang terdapat di tanah lembab dan di hutan basah. Bila habitat mulai mengering dan makanan tidak ada, Plasmodium Mycomycota berhenti tumbuh dan mengalami diferensiasi untuk memasuki tahap reproduksi generatif. Jamur lendir Plasmodium bereproduksi secara vegetatif dengan membentuk sporangium dan bereproduksi secara generatif dengan singami antara sesama sel ameboid atau antara sesama sel berflagela. Terdapat sekitar 500 spesies jamur lendir plasmodial, di antaranya adalah Pisarum, Didymium, dan Fuligoseptica. Kapang lendir seluler atau Acrasiomycota adalah organisme dari berbagai filum primitif Acrasiomycota, terutama genus Dictyostelium. Tumbuh pada kotoran dan vegetasi yang membusuk dan memiliki siklus hidup yang ditandai dengan lendir seperti tahap ameboid, seperti pada gambar 1. Jamur lendir seluler membentuk massa multiseluler disebut dengan pseudoplasmodium yang menyerupai siput dan merangkak menelan makanan dengan cara yang sama seperti jamur lendir plasmodial sebelum menetap di lokasi dengan kehangatan dan kecerahan yang sesuai. Masing-masing spora dilepaskan dari tubuh buah berkembang menjadi sel ameboid tunggal. Makan secara individual sampai sel kelaparan melepaskan sinyal kimia yang menyebabkan mereka untuk menjadi agregat pseudoplasmodium baru, dan proses tersebut akan diulang kembali. Kemudian ada Chromista atau Protista mirip tumbuhan. Nah, pada umumnya Chromista ini memiliki berklorofil dan bisa uniseluler ataupun multiseluler. Yang pertama ada Dinoflagellata, bertatakan dengan piring yang terbuat dari bahan seperti selulosa dan silika. Sebagian besar Dinoflagellata mengandung pigmen klorofil A, klorofil C, dan karotenoid yang memungkinkan mereka untuk menjalani proses fotosintesis untuk menghasilkan energi. Beberapa spesies Dinoflagellata mengeluarkan racun ke dalam air. Ledakan populasi organisme ini dapat menyebabkan daerah mereka yang tempati di laut untuk menerima warna merah dan umumnya disebut dengan red tide, pasang merah. Selama pasang merah, ikan kerang
dan ikan lainnya dianggap beracun bagi manusia dan tidak boleh dikonsumsi, yang dapat menyebabkan kematian pada ikan juga akibat toksik. Singkatnya, Dinoflagellata adalah protista uniseluler yang ditemukan mengambang di badan air segar atau air asin. Mereka dapat berupa fotosintesis autotrof atau heterotrof, dan mereka biasanya bereproduksi secara vegetatif kecuali kondisi yang tidak menguntungkan. Sebagian Dinoflagellata kemoheterotrof atau kemoautotrof. Ada berbagai macam yang luar biasa dari Dinoflagellata di dunia, dan mereka dapat memiliki dampak besar pada lingkungan mereka dengan melepaskan racun atau melalui bioluminesensi. Yang kedua ada diatom. Nah, suatu kelompok besar dari alga plankton yang termasuk paling sering ditemui. Kebanyakan diatom adalah bersel tunggal, walaupun beberapa membentuk rantai atau koloni. Sel diatom dilapisi dinding sel unik yang terbuat dari silika. Diatom memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis, sehingga diatom menjadi produsen dalam rantai makanan di perairan. Diatom termasuk salah satu alga yang menyusun fitoplankton yang berada di air tawar maupun air laut. Selama tertimbun silika yang terdapat dalam cangkang mengendap di dasar air, sehingga lama-kelamaan akan menjadi tanah diatom. Kebanyakan dari diatom memiliki sel tunggal. Kita akan membahas yang ketiga mengenai alga. Ada 4 jenis alga di sini: alga emas, alga coklat, alga hijau, dan alga merah. Yang pertama, untuk alga emas, memiliki warna kuning keemasan yang berasal dari kandungan pigmen karotena dan xanthofil yang banyak sehingga mendominasi warna kloroplasnya dan membuat klorofil tidak terlalu tampak. Alga ini hanya satu sel atau uniseluler, dan ada yang terdiri di atas banyak sel atau multiseluler. Alga uniseluler dapat hidup sebagai komponen fitoplankton yang dominan, sedangkan pada alga yang multiseluler membentuk koloni atau berbentuk berkas pita atau filamen. Habitatnya adalah di air tawar, di laut, atau di tanah yang lembab. Yang kedua ada alga coklat. Alga ini memiliki pigmen xanthofil yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Pigmen lain yang dimiliki adalah klorofil dan karotena. Semua alga coklat berbentuk benang dan lebaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi dengan bagian serupa akar, batang, dan daun. Hampir semua alga coklat hidup di laut, terutama di laut yang dingin. Kemudian yang ketiga adalah alga hijau. Alga hijau ini mengandung klorofil A dan klorofil B dan menyimpan makanan dalam bentuk pati di plastida mereka. Yang terakhir ada alga merah. Warna merahnya dikarenakan terdapat pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Alga ini umumnya bersel banyak atau multiseluler dan makroskopis yang berbentuk berkas atau lembaran. Beberapa alga merah memiliki nilai ekonomis sebagai bahan makanan, contohnya untuk dibuat menjadi agar-agar. Karena alga merah memiliki kandungan serat lunak yang baik bagi kesehatan usus. Sebagian besar alga merah hidup di laut dan banyak terdapat di laut tropika, dan sebagian kecil hidup di air laut. Cendawan atau fungi. Cendawan terdiri dari 3, hamir, kapang, dan jamur. Hamir memiliki struktur mikroskopis dan uniseluler. Sedangkan untuk kapang, dia strukturnya adalah mikroskopis dan multiseluler. Multiseluler artinya adalah dia memiliki banyak sel. Sedangkan untuk jamur, dia bersifat makroskopis, artinya bentuk
tubuhnya dapat dilihat oleh mata biasa, mata kita sendiri gitu, tidak perlu menggunakan mikroskop. Dan jamur sendiri multiseluler, artinya memiliki banyak sel. Cendawan adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Dapat berubah organisme uniseluler seperti pada hamir dan multiseluler seperti pada jamur dan kapang, atau sel amoeboid yang dapat bergerak bebas. Sel pada cendawan sudah memiliki organel kompleks dan sistem endomembran seperti badan Golgi, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Sel dan hifa cendawan umumnya memiliki dinding sel yang terdiri dari glukan dan kitin. Meski beberapa jenis cendawan semu seperti Mycoplasma tidak memiliki dinding sel, dan ada pula yang tidak memiliki kitin, justru tersusun atas selulosa. Karena tidak memiliki pigmen fotosintesis, cendawan umumnya bersifat heterotrof dan memperoleh makanannya sebagai saprofit, parasit simbiotik, atau dalam beberapa kasus bersifat predator bakteri, alga, dan bahkan cacing nematoda. Cendawan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi cendawan umumnya menghasilkan spora sebagai agen dispersalnya. Istilahnya adalah anggota tubuh cendawan bukanlah hifa atau hifa vegetatif, karena cendawan tidak memiliki struktur batang, daun, dan akar seperti tumbuhan. Hingga penyebutan badan buah, hifa, dan bagian tubuh lainnya dari cendawan adalah soma atau struktur somatik. Adapun yang menyebut struktur cendawan terutama jamur sebagai talus. Ciri-ciri cendawan adalah tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Yang kedua, absorpsi nutrisi melalui dinding saliva. Yang ketiga, struktur reproduksinya berupa spora seksual ataupun aseksual. Cara kerjanya adalah bahan organik atau molekul kompleks yang kemudian akan dibentuk menjadi molekul sederhana yang kemudian dapat diabsorpsi oleh miselium atau kumpulan hifa pada serasa, dan kemudian akan menghasilkan enzim ekstraseluler. Cendawan, jenis-jenis spesies dari cendawan. Untuk citrids ada sekitar 1000 spesies, di mana Cystridiomycota menghasilkan zoophora berflagela. Umumnya habitatnya di perairan dan tempat yang lembab. Dia memiliki struktur dan cara memperoleh makanan yang menyerupai jamur, sehingga para ahli biologi menganggap Cystridiomycota sebagai penghubung antara protista dan fungi. Untuk Zygomycetes, jamur ini menghasilkan spora non-motil dan tidak menghasilkan spora kembara atau zoopora, menunjukkan kemajuan tingkat evolusi dari jamur primitif yang hidup di air menuju jamur yang lebih maju yang hidup di darat. Banyak ditemukan di tanah lembab yang kaya bahan organik, sebagian hidup sebagai saprofit, dan yang lainnya merupakan parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora tak berflagela atau aplanospora yang dibentuk secara dalam sporangium. Untuk Glomeromycetes, kelompok jamur yang sebagian besar bersimbiosis dengan tanaman yang membentuk mycorrhiza arbuskuler. Blomycota berkembang biak secara aseksual membentuk spora. Jika kondisinya menguntungkan, spora berkecamah membentuk apresoria pada akar tumbuhan inang dan membentuk mycorrhiza baru. Reproduksi seksual pada Glomeromycota tidak ditemukan. Kemudian ada Ascomycetes yang bersifat heterotrof, baik sebagai saprofit maupun sebagai parasit, dan sering bersimbiosis dengan organisme lain seperti cyanobacter membentuk liken atau lumut. Yang terakhir ada Basiomycetes
Dimana jamur yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar termasuk dalam kelas Basidiomycota. Beberapa jenis Basidiomycota cenderung dapat dikonsumsi, aman bagi tubuh manusia. Tetapi beberapa jenis menghasilkan racun sehingga dapat menyebabkan kematian jika terkonsumsi oleh manusia. Untuk cara hidup cendawan, yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis mutualis artinya kedua belah pihak saling menguntungkan. Contohnya adalah pada asosiasi cendawan dengan akar yang menghasilkan endomycorrhiza. Jadi endomycorrhiza itu adalah mycorrhiza yang berada di dalam akar tanaman. Kalian bisa melihat di gambar slide tersebut ada kecil-kecil bentuk bulat-bulat kecil pada akar tanaman yang berendomycorrhiza. Kemudian fungsinya adalah meningkatkan produksi fosfor dan unsur hara lain, terutama kalau di tumbuhan unsur hara yang penting kan ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Kemudian contoh selanjutnya adalah adanya asosiasi antara cendawan dengan alga menghasilkan liken atau lumut karak yang umumnya tumbuh di permukaan batuan. Nah, cendawan mendapatkan bahan makanan dari alga, sedangkan alga juga mendapatkan nutrisi dari cendawan. Kemudian yang ada gambar seperti itu jamur, kemudian jamurnya itu berwarna hitam atau yang lebih sering disebut dengan truffle, di mana truffle itu jumlahnya sangat sedikit di dunia dan biasa harga per kilonya itu bisa mencapai puluhan juta. Truffle adalah asosiasi dari cendawan dengan pohon ek, atau mungkin kalau di Indonesia dia mirip seperti pohon jati, tapi tetap beda ya, bukan pohon jati, cuman hanya serupa dengan pohon jati. Truffle ini termasuk dalam ectomycorrhiza, artinya dia itu bukan di dalam tanah hasil simbiosisnya, tapi di luar. Kemudian ada dua bentuknya adalah parasit. Jadi dia bisa menyebabkan penyakit atau predator. Nah, apa perbedaan antara parasit dan saprofit gitu? Kalau parasit itu adalah menempel ke inang dan memakan makanan inangnya sehingga inang mati. Ini berlaku pada inang yang masih hidup. Nah, sedangkan saprofit dia menempel ke inang tetapi tidak memakan makanan inang sehingga inang tidak mati atau tidak dirugikan. Kebanyakan pada inang yang mati. Contohnya itu pada kayu lapuk. Nah, di sini ada contohnya itu pada gambar Cercospora api. Adalah patogen tanaman jamur yang menyebabkan bintik daun pada seledri. Ada saprofit, cendawan dekomposer, artinya cendawan ini mampu menguraikan bahan-bahan organik menjadi anorganik sehingga dapat digunakan oleh produsen. Contohnya adalah jamur pada kayu mati, pilobus tumbuh pada kotoran hewan, Nah, bagian terakhir kita bisa melihat ada berbagai macam peranan cendawan, baik peranan yang bermanfaat untuk kita maupun peranan yang dapat merugikan kehidupan kita. Materi untuk keragaman prokariot, protista, dan cendawan selesai. Semoga bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada dosen masing-masing. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.